Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi Pohan. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya ingin membahas sedikit tentang cloning, apa itu hukum cloning, dan bagaimana pandangan Islam terhadap cloning dan contoh-contoh cloning. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian cloning. Jadi cloning itu adalah serangkaian pembuatan atau penggandaan makhluk hidup yang dilakukan melalui campur tangan manusia, atau prosesnya mengembangbiakan buatan yang dilakukan manusia untuk menambah organ baru yang identik dengan induknya. Jadi cloning itu secara teknis artinya meniru. Jadi teknis cloning ini pembuatannya itu menggandakan makhluk hidup agar mirip dengan induk aslinya. Jadi proses cloning ini diambil dari inti sel, dari sel tubuh, lalu disuntikan ke sel telur. Setelah kita membahas pengertian cloning, jadi masuklah kita ke hukum cloning dalam Islam. Jadi sebenarnya banyak hal yang mendukung tentang cloning ini, termasuk ulama-ulama di Indonesia. Tetapi untuk hewan dan tumbuhan, proses cloning disunahkan. Kenapa demikian? Karena proses cloning pada tumbuhan dan hewan itu memudahkan, menambah wawasan, dan memberi kita sedikit kemudahan dalam menggandakan hewan-hewan dan memberikan obat-obat yang diperlukan oleh manusia, makanya disunahkan. Yang kedua itu cloning pada manusia. Jadi cloning pada manusia itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena cloning pada manusia itu tidak alami atau menambah sesuatu yang sudah menghilangkan takdir Allah. Setelah kita membahas pengertian cloning, jadi masuklah kita ke hukum cloning dalam Islam. Jadi sebenarnya banyak hal yang mendukung tentang cloning ini, termasuk ulama-ulama di Indonesia. Tetapi untuk hewan dan tumbuhan, proses cloning disunahkan. Kenapa demikian? Karena proses cloning pada tumbuhan dan hewan itu memudahkan, menambah wawasan, dan memberi kita sedikit kemudahan dalam menggandakan hewan-hewan dan memberikan obat-obat yang diperlukan oleh manusia, makanya disunahkan. Yang kedua itu cloning pada manusia. Jadi cloning pada manusia itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena cloning pada manusia itu tidak alami atau menambah sesuatu yang sudah menghilangkan takdir Allah. Dalam hukum Islam, cloning itu memang sangat ditolak pada manusia atau diharamkan kepada manusia, karena anak-anak yang lahir dari proses cloning itu tidak dianggap dalam bentuk garis keturunan atau melanggar hukum syara yang ada di Islam. Makanya kenapa cloning itu sangat diharamkan jika itu dilakukan prosesnya oleh manusia ke manusia lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan Islam terhadap cloning. Jadi Islam itu sangat mendukung yang namanya teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia. Selagi itu tidak menghilangkan hukum Islam di dalamnya atau menyusahkan atau menyesatkan orang-orang yang melakukan tes-tes cloning pada saat ini. Jadi pandangan Islam itu terhadap cloning ini itu sangat berpengaruh pada pembuatan cloning yang ada di dunia. Jadi Islam itu sangat mendukung cloning. Kalau cloning itu tidak merendahkan derajat manusia. Cloning itu juga sangat bermanfaat bagi manusia jika itu dilakukan dengan benar,
dan dilakukan dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam. Sekarang kita akan membahas contoh cloning. Jadi contoh cloning ini sebenarnya itu yang ada pada manusia seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu pengambilan inti sel dari sel tubuh lalu dilakukan ke sel telur. Jadi proses cloning pada manusia itu disebut dengan bayi tabung, memberikan sebuah bayi yang hanya sel telur yang disuntikkan kepada si wanita, dan ternyata pembuatan atau proses cloning atau bayi tabung terhadap manusia itu jarang sekali mendapatkan keberhasilan, atau lebih sering mendapatkan kegagalan. Karena jadi sudah cukup pembahasan kita tentang cloning ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, cloning ini adalah sebuah penggandaan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan yang dilakukan oleh manusia untuk menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah organ-organ baru yang mirip dengan aslinya, dan menemukan obat-obat yang diperlukan oleh manusia. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.